Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Kabupaten Bekasi. Selamat datang dalam program Koasi, Kongko Asik Pengawasan Partisipatif. Senang sekali hari ini, di episode kali ini, saya Novianti Dwi Cahya sebagai host. Dan di sebelah saya ada Bapak Syahril Hasibuan. Nanti kita akan mengenal beliau lebih dekat. Hari ini kami dapat menyapa Anda kembali dalam ruang edukasi digital resmi Bawaslu Kabupaten Bekasi. Di sini kami hadir untuk mengupas tuntas berbagai informasi, data, serta dinamika kepemiluan, demokrasi, dan juga tidak kalah penting, tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bekasi. Tentu dengan satu tujuan utama, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang cerdas, kritis, dan sadar akan pentingnya hak pengawasan partisipatif. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama dalam Kongko Asik kali ini, tentu sebelumnya kita akan mengenal lebih dekat narasumber kita pada episode kali ini. Tak kenal maka tak sayang, ya Pak ya? Ya. Selamat datang Bapak Syahril Hasibuan. Mungkin kita akan mengawalinya dengan memperkenalkan Bapak terlebih dahulu. Waktu dan tempatnya dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Teh Novi. Selamat pagi warga masyarakat Bekasi, Sampurasun. Terima kasih atas kesempatan waktu ini. Kami dari Bawaslu diundang oleh Koasi untuk memberikan informasi dan sosialisasi terkait dengan pemilu saat ini, yaitu saat ini kita sedang dalam masa non-tahapan. Beliau adalah Kordif Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Bekasi ya Pak. Ya. Untuk sekarang ini di Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa lagi sibuk apa nih Pak? Ya, terima kasih Teh Novi. Saat ini kami dari Bawaslu Kabupaten Bekasi di masa non-tahapan senantiasa melakukan penguatan secara internal terkait di dalam kami sebagai pengawas pemilu, di mana kami dibantu oleh staf yang senantiasa melakukan perbaikan di dalam setiap kesempatan untuk tujuannya adalah menyambut pemilu ke depannya. Lalu saat ini juga kami senantiasa melakukan konsolidasi demokrasi bersama masyarakat Bekasi, yaitu warga masyarakat Bekasi, pelajar, mahasiswa, maupun stakeholder di Kabupaten Bekasi. Dan juga kami senantiasa melengkapi informasi melalui PPID. Dalam hal di sini adalah kami akan terbuka di dalam memberikan informasi terkait di masa non-tahapan. Wah, ternyata walaupun non-tahapan, tapi Bawaslu itu tetap berkegiatan banyak ya Pak ya? Iya. Baik, kita mungkin masuk ke to the point-nya ya Pak. Ya. Mungkin Pak, masyarakat ini atau pemilih pemula juga belum terlalu banyak yang paham ya Pak mengenai apa sih tugas dan fungsi di Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Mungkin barangkali Bapak bisa jelaskan Pak. Ya, terima kasih Teh Novi. Bawaslu ini memiliki 4 divisi dan 1 ketua. Salah satunya adalah Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Di divisi kami ada 2 kerja yang harus kami lakukan, yaitu terkait dengan masalah hukum dan terkait dengan penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah masalah hukum. Kami senantiasa melakukan update regulasi produk undang-undang ataupun hukum yang terkait dengan kepemiluan ataupun undang-undang yang lainnya yang terkait dengan kepemiluan. Lalu kami melakukan suatu bentuk advokasi bagi peserta pemilu ataupun bagi mereka yang terkait dengan atau memiliki hubungan dengan kepemiluan. Nah, dalam hal di sini kami terbuka bagi setiap partai politik ya, karena pada saat ini juga kami melakukan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan untuk bagaimana partai politik untuk bisa terakses dengan informasi-informasi kepemiluan baik itu di KPU maupun di Bawaslu. Nah, terkait dengan dalam hal ini yaitu ketika di masa tahapan pemilu kami di dalam melakukan penyelesaian sengketa ya. Ketika ada peserta pemilu yaitu baik partai politik maupun calon legislatif yang secara notabene adalah individu maupun di dalam kelembagaan partai politik,
ketika mendapatkan berita acara atau BA dari KPU, ya, mereka juga bisa melakukan pelaporan kepada kami ketika mereka dirasakan tidak mendapatkan keadilan oleh putusan-putusan BA, yaitu berita acara yang disampaikan oleh KPU. Lalu kemudian ketika di masa kampanye, ya, di sini seringkali terjadi sengketa antar peserta pemilu, yaitu terkait dengan penempatan APK. Nah, Ya, ya. terkait dengan penempatan APK di sini seringkali peserta pemilu yang memiliki tim mendukung, ya, baik dari partai politik maupun caleg, terkadang kita tidak tahu itu kondisinya bagaimana di lapangan. Mungkin saat memasang APK lalu terjatuh ataupun situasi hujan ataupun yang lainnya. Nah, ketika ada APK yang dirasa baru hadir di situ, nah itu bisa terjadi potensi sengketa. Kenapa? Karena pihak pendukung ini merasa APK-nya dicopot ataupun APK-nya jatuh. Nah, jadi permasalahan penempatan APK ini sangat penting untuk kami, ya, untuk bagaimana peserta pemilu ketika ada terkait dengan pada saat kampanye maupun pada saat berita acara yang dilakukan oleh KPU, di sini bisa adanya sengketa dari peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yaitu KPU, ataupun sengketa antar peserta pemilu yaitu terkait dengan masa kampanye dan penempatan APK. Wah, ternyata memang sangat krusial juga ya Pak ya, masalah-masalah pada saat tahapan khususnya gitu ya Pak. Tapi memang Pak, untuk di Bawaslu itu sendiri ketika memang terjadi sengketa baik antar peserta pemilu maupun ketika penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, itu di Bawaslu itu memakai metode musyawarah gitu ya? Iya. Betul. Maka dari itu memang Bawaslu memberikan wadah musyawarah, di mana wadah tersebut itu secara resmi ya Pak ya, untuk memberikan peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu menyelesaikan masalahnya. Jadi istilahnya kayak Bawaslu itu tidak mencari siapa yang salah ya Pak ya, tapi memberikan jalan keluar gitu ya Pak. Dalam upaya jalan keluar di sini, ya, kami ketika ada yang berselisih terkait dengan berita acara, yaitu kami akan mengundang peserta pemilu maupun dari KPU untuk bagaimana kami mempertemukan untuk menghasilkan suatu mediasi, ya. Kami melakukan mediasi untuk bagaimana menghasilkan suatu bentuk kemufakatan, musyawarah. Ya, Pak. Nah, lalu ketika antar peserta pemilu yang terjadi terkait dengan sengketa terkait dengan masa kampanye, di sini kami juga akan mempertemukan dua peserta pemilu yang tentunya dari partai politik yang berbeda. Nah, kami akan mempertemukan untuk melakukan suatu bentuk mediasi untuk menghasilkan musyawarah. Nah, musyawarah di sinilah kita bagaimana menghasilkan hal yang mufakat. Nah, namun ketika hasil dari mediasi ini tidak diterima oleh peserta pemilu, ya, mereka bisa menaikinya menjadi adjudikasi. Nah, kami siap melakukan suatu bentuk proses adjudikasi tidak bagi peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yaitu KPU itu sendiri. Berarti memang ada dua ya Pak ya, musyawarah dan juga adjudikasi, betul ya Pak? Iya. Iya. Berarti memang Bawaslu itu mempunyai kewenangan palu tersendiri ya Pak ya untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut ya Pak. Betul. Mungkin ya Pak, selanjutnya bicara tentang evaluasi nih Pak, evaluasi mengenai pemilu kemarin Pak tahun 2024. Nah, memang dirasa dengar-dengar nih Pak di masyarakat bahwa di Kabupaten Bekasi itu tergolong kondusif ya Pak untuk sengketanya. Mungkin ada trik atau catatan-catatan kecil dari Bapak untuk mungkin di-share ya, biar kita tahu bagaimana caranya Bawaslu Kabupaten Bekasi mengatasinya. Ya. Dalam mengatasi permasalahan sengketa antar peserta pemilu ataupun peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, tentunya kami membentuk kepanitiaan yaitu Panwascam, Panitia Pengawas Kecamatan. Nah, Panwascam ini sudah kami berikan mandat ketika ada sengketa di desa atau kecamatan setempat pada Panwascam. Nah, ketika Panwascam berhasil melakukan suatu bentuk mediasi,
tentu kami sangat bangga. Tetapi ketika ada permasalahan yang lain yang terkait dengan Panwascam, maka kami akan hadir untuk bagaimana kami melakukan mediasi yang baik. Nah, terkait dengan pemilu 2024 kemarin, ya Kabupaten Bekasi itu kondusif ya terkait dengan pemilu dan pilkada 2024. Nah, pada pemilu, setiap peserta pemilu tentunya akan kami layani, ya. Bagaimana mereka memberikan laporan, ya. Jadi di dalam memberikan laporan, kita ada semacam website, ya. Mereka mungkin dengan kesibukan waktu, tentu mereka bisa mengirim laporannya melalui aplikasi ya Sigap, ya Sigap Lapor. Nah, kemudian tentu ketika itu sudah terumpul dengan baik laporan itu, kami akan memanggil peserta pemilu itu untuk bagaimana kami membangun komunikasi dengan melakukan mediasi ketika adanya selisih pendapat terkait dengan hasil berita acara ataupun penempatan APK antar peserta pemilu. Nah, sejauh ini mereka teman-teman Panwascam maupun teman-teman peserta pemilu ini sangat kondusif, mereka saling berbagi informasi, sehingga dengan berbagi informasi di sinilah partai politik dan sebagai peserta pemilu, ya di mana ada calegnya, senantiasa membangun komunikasi dengan kami secara baik, baik di Panwascam maupun di Bawaslu Kabupaten Bekasi itu sendiri. Jadi kuncinya adalah bagaimana membangun komunikasi itu yang tidak searah, tetapi membangun komunikasi secara multi arah yang dapat diterima oleh setiap kelompok dan golongan. Ya, setuju sekali ya Pak. Ternyata memang komunikasi itu sangat penting ya Pak. Iya. Bukan hanya dari penyelenggara pemilu aja ya Pak, tapi juga untuk semua pihak yang terkait di dalam kepemiluan. Iya. Gitu ya Pak. Iya. Pak, ngomong-ngomong terkait untuk divisi hukumnya nih Pak, Ya. untuk kedepannya atau di tahun 2026 ini, kita tuh fokusnya dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat itu ada apa aja Pak kegiatannya di Bawaslu Kabupaten Bekasi Pak? Nah, perlu kita membedakan antara hukum kepemiluan dengan hukum secara yang umum. Hukum kepemiluan ini bersifat khusus, yaitu bersifat lex spesial. Nah, karena ini bersifat khusus, tentunya kami memberikan suatu bentuk sosialisasi dan pembelajaran bagi kelompok-kelompok masyarakat di Bekasi dan juga bagi generasi muda, yaitu pelajar dan mahasiswa. Sehingga melalui konsolidasi demokrasi ini juga kami memberikan suatu bentuk sosialisasi terkait dengan hukum-hukum kepemiluan. Nah, tentunya kami akan selalu mengupdate, ya, karena kami sebagai Bawaslu hanya menjalankan regulasi yang telah ditetapkan oleh negara, ya, oleh pihak-pihak yang terkait dengan kepemiluan. Nah, jadi ketika ada peraturan Bawaslu ataupun undang-undang kepemiluan yang terkait dengan kepemiluan itu sendiri, tentu kami akan membangun sosialisasi bagi masyarakat, yaitu kelompok-kelompok masyarakat di Bekasi, kelompok-kelompok anak muda, yaitu pelajar dan mahasiswa, untuk bagaimana mereka mengerti akan literasi dan mengerti akan produk-produk hukum kepemiluan. Karena hukum kepemiluan ini bersifat khusus, maka kami akan memberikannya secara khusus. Wah, luar biasa sekali ya Iya. Pak. Ternyata memang di masa non tahapan ini bukan berarti Bawaslu itu nggak ada kerjaan ya Pak. Iya. Tapi bahkan kita itu lebih fokus untuk mempersiapkan di pemilu tahun berikutnya gitu ya Pak, di Iya, tahun terima kasih, Teh. 2029. Iya. Di mana memang evaluasi itu sangat penting ya Pak. Sangat penting. Bukan cuma ketika tahapan aja, tapi berupa sosialisasi, kemudian juga edukasi kepada masyarakat, itu kita tidak henti-hentinya ya Pak di masa non tahapan ini. Ya. Terima kasih ya Pak Ya. atas obrolan asik kita kali Terima ini kasih, ya Pak. Teh. Ya, di mana kita itu sangat terbuka sekali ya Pak, Iya. terutama memang dari informasi-informasi terkait sengketa, kemudian hukum juga, kesadaran hukum di masyarakat semoga semakin meningkat ya Pak, khususnya di kepemiluan dan tugas fungsi Bawaslu Kabupaten Bekasi. Mungkin Pak Sahril, sebelum kita closing, mungkin ada beberapa poin yang bisa Bapak sampaikan sebagai closing statement Pak. Ya, Silakan. terima kasih Tanovi. Ya. Di dalam koalisi di sini, kami Bawaslu
senantiasa membangun komunikasi, menjadi jembatan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi untuk mengerti akan produk-produk hukum kepemiluan yang sifatnya khusus, dan bagaimana ketika warga masyarakat Bekasi yang kemudian hari menjadi peserta pemilu ya, untuk mungkin menjadi calon legislatif ataupun menjadi bagian calon kepala daerah. Tentunya kami akan terbuka di dalam komunikasi bagaimana ketika adanya sengketa, kami akan memberikan penyelesaian sengketa secara baik, dan tentunya kami akan berdiri secara teguh di dalam proses keadilan pemilu ya. Jadi kami akan tegak lurus di dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, dan kami akan fokus bagaimana membangun masyarakat Bekasi untuk terwujudnya demokrasi. Jadi dalam Bawaslu di sini berperan penting untuk bagaimana menjadi lembaga di dalam peningkatan demokrasi di Bekasi ini sendiri. Jadi dalam hal di sini kami akan senantiasa berkomunikasi, kami akan senantiasa melakukan proses edukasi dan sosialisasi terkait dengan produk-produk hukum dan terkait dengan upaya penyelesaian sengketa di dalam ketika pemilu nanti ataupun di masa tahapan pemilu. Itu yang tentunya Bawaslu akan senantiasa sigap dalam hal ini. Baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih. Iya. Demikianlah warga Kabupaten Bekasi, pembahasan yang sangat komprehensif ya pada episode kita kali ini. Kami berharap informasi yang disampaikan dapat memperluas cakrawala kita bersama, terutama dalam mengawal demokrasi di tanah Swatantra Wibawa Mukti ini. Kami juga mengingatkan bahwa pintu pelayanan informasi dan pengaduan di Bawaslu Kabupaten Bekasi selalu terbuka demi terwujudnya Bawaslu dengan perannya yang sangat penting di pemilu maupun pemilihan yang bersih dan juga adil. Saya atas nama Novianti Dwi Cahya sebagai host dan juga Bapak Sahril Hasibuan sebagai narasumber episode kali ini. Jangan lupa saksikan Koasi di media sosial Bawaslu Kabupaten Bekasi. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.